Men, kita kembali ke gubuk yang damai ini, men. Gubuk yang ada di tengah hutan ini yang membuat hati Aki tentram. Kenapa? Ketika kita berada di alam bebas, disinilah hati kita tertaut dengan alam. Disinilah kita menyadari betapa nikmatnya, betapa besarnya kasih sayang nikmat yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Tapi saat ini sayang sekali banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menikmati, menyadari bahwa apa yang sudah diberikan dari Yang Maha Kuasa untuk kita jaga ini dirusak seketika. Maka dari itu sering terjadi banjir, sering sekali menjaga. Kenapa? Karena manusia sudah tidak cinta lagi dengan alamnya. Dia tidak bisa menjaga. Padahal alam inilah, ketika tanah yang subur inilah, hutan yang asri inilah yang akan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita ini hidup hanya paling 100, itu sudah hebat. Manusia sekarang 70 pun sudah hebat, tapi tidak pernah menyadari apa nanti yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Kalau alam ini dirusak, banjir di mana-mana, korban berjatuhan di mana-mana, itu karena tangan-tangan jahil manusia. Itu tangan-tangan jahil seperti orang-orang dari Bung Laga, siapa Mbah Supo, yang hanya mementingkan hasrat duniawi, nafsu duniawi yang ada di dalam dirinya, ingin menguasai dunia. Apapun yang terjadi dunia harus kutaklukkan. Inilah kesalahan manusia yang sering kita alami. Ya, Aki juga bukan manusia yang sempurna. Aki ini manusia bodoh, tapi sedikitnya Aki memahami bahwa alam ini harus kita lestarikan, alam ini harus kita jaga. Jangan seperti Bung Laga, sedikit-sedikit ingin membunuh, sedikit-sedikit ingin menyantet. Bahkan dia sudah 2 kali mengirim dukun santet ke hadapan Ki Selamat. Yang pertama Mbah Supo yang Aki benamkan di Sungai Lubuk Serip. Kemarin datang lagi Ki Jarwo. Kemarin Aki benamkan di Sungai Wairikau. Biar apa? Biar mereka tahu bahwa tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menyantet Ki Selamat. Karena santet ini semakin hari semakin merajalela. Kalau Bung Laga ini mendatangkan dari mana-mana, kasihan masyarakat yang tidak bersalah, masyarakat yang tidak tahu menahu, yang hanya ditumbalkan menjadi anaknya perawan dijadikan tumbal dari Bung Laga. Bahkan anak-anak bayi dijadikan tumbal. Hanya untuk apa? Untuk memenuhi hasrat duniawi dari Bung Laga. Entah apa jadinya manusia satu ini. Ketika dia bertobat, dia seolah-olah malaikat di tengah bumi ini. Banyak anak santrinya tertipu. Tapi setengah tahun kemudian dia berubah menjadi manusia brutal, manusia yang tidak beradab, menghabisi spiritual. Karena apa? Dengan dalih dia ditinggalkan istri-istrinya karena tidak tahan hidup miskin katanya. Itu kan karena ulah dia sendiri. 7 istri Bung Laga itu pergi semua. Karena apa? Karena Bung Laga hanya mementingkan dirinya, tidak pernah memikirkan bagaimana nasib istri-istri dan anak-anaknya kelak. Dia hanya mementingkan dirinya, yang pasti dia senang, dia bahagia, dan dunia ini bisa ditaklukkan. Itu tujuan Bung Laga. Yang tidak Aki habis pikir. Sampai 2 kali dia mengirim dukun santet untuk membunuh Ki Selamat. Bahkan Ki Jarwo kemarin sempat membuat Ki Selamat ini muntah darah. Beruntung Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keselamatan kepada Ki Selamat. Ketika dia akan menghabisi Ki Selamat, berkumandang azan sehingga telinganya seperti pecah. Disitulah kelemahannya timbul. Ketika azan berkumandang, Ki Jarwo dukun santet yang didatangkan dari dukun Batu Lugur itu, Gunung Batu Lugur itu, dia merintih-rintih kepanasan. Disitulah Aki habisi. Sebenarnya Aki tidak ingin ada pertumpahan darah, tapi karena mereka tidak ada belas asih. Suara apa itu, Ki? Aku datang dari balik awan kegelapan. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Iya, akulah sang pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Akulah sang pendekar pulau Ini pasti Bung Laga. Ini pasti Bung Laga. Kidung-kidung pamungkasku akan kutaklukan lawan-lawanku sampai lawan-lawanku bertekuk lutut, bersintuh di hadapanku. Tumbang sekarang. Hentikan Bung Laga. Hentikan Bung Laga. Kurang ajar kau Bung Laga. Apa maksud mengelantungkan saik-saik berdarahmu di hadapan Ki Selamat? Apa maksudmu? Saya hanya menguji adrenalinmu. Kedatangan saya kemari, saya mencari Mbah Supo dan Ki Jarwo, tapi tidak ada. Padahal mereka mengatakan telah membunuhmu. Kenapa kau mendatangi gubuk Ki Selamat kalau kau mencari
Ki Jarwo dan Mbah Supo, dukun santet yang sudah 3 malam 3 minggu mengirim telur dan santet ke gubuk selamat ini. Dia mengatakan bahwa dia akan menguasai perkebunan duku ini dan akan mendirikan warung remang-remang tempat hostes-hostes dan wanita-wanita binal. Memang dari otak dibalik kekejaman Mbah Supo dan Ki Jarwo ini adalah kau, Bung Laga. Iya. Dia setiap malam mengirim telur dan santet ke gubuk selamat ini. Iya. Bahkan dia kemarin ketika Aki akan ke perkampungan, dia hadang di sungai Wagera. Bahkan dia sudah menghabisi Kidul Hak. Dia ambil selendangnya, sorban hijaunya, itu yang dibuat dihantamkan ke tubuh Ki Selamat. Biadab sekali kau ini, Bung Laga. Saya harus akui keilmuanmu, Ki Selamat. Memang di atas rata-rata. Berulang kali banaspati bola-bola api dikirimkan oleh Mbah Supo dan Ki Jarwo, tapi berulang kali engkau bisa menangkisnya dari serangan-serangan ilmu hitam itu. Sebenarnya aku bukan orang hebat, Bung Laga. Aku bukan orang kuat. Aku bukan orang yang seperti yang kau katakan. Aku hanya manusia lemah, manusia bodoh. Tapi insya Allah ketika aku berjuang di jalan kebenaran, kekuatan yang maha kuasa, kekuatan alam ini, kekuatan air, kekuatan sungai, kekuatan angin akan membentengi tubuh Ki Selamat. Yang paling utama, Ki Selamat selalu diberkahi dari doa-doa orang tua Ki Selamat. Itu, Bung Laga. Dan kami tidak akan pernah tinggal diam, Ki Selamat. Walaupun kami gagal, kami akan terus berusaha melakoni. Akan kami jalankan apapun saja. Yang terpenting tujuan kami tercapaikan. Jangan semakin hari semakin gila kau, Bung Laga. Jangan semakin hari semakin gila kau, Bung Laga. Sudah hampir 3 minggu, banaspati, teluh kau kirimkan ke gubuk Ki Selamat ini. Tapi saat ini kau datang, ternyata sudah 3 hari kau tidak bertemu dengan Ki Jarwo dan Mbah Supo. Karena apa? Mereka sudah menyusulmu. Benamkan di Sungai Lubuk Serit dan di Wagera. Aku pun angkat topi denganmu, Bung Laga. Dan kalau kita bertarung di sungai, Bung Laga punya peternakan hantu banyu. Kita bertarung daratan, Bung Laga punya rekan-rekan suku Mente. Memang kau sudah gila, Bung Laga. Apapun dunia kegelapan di alam ini ingin kau kuasai. Sampai suku Mente, hantu banyu, ingin kau taklukkan supaya menjadi pengikutmu. Kau semakin gila. Camkan ini Ki Selamat. Bung Laga punya inisiatif akan berangkat bersama Mahesa ke Pulau Batavia ke Gunung Selamat. Apakah kurang Mbah Supo yang kau datangkan dari kawah Gunung Merapi Mbah Selamat? Seperti kurang mumpuni sepertinya. Sudah saya baca dan terawang bahwa tidak akan mampu untuk menghadapi dirimu. Jadi kami akan kembali ke guru besar kami yang paling maha dahsyat, maha sakti, dan pusaka-pusakanya akan kami pinta untuk membunuh dirimu. Bung Laga, bukannya Mbah Supo itu orang lemah, bukan Ki Jarwo orang lemah. Bahkan dia sempat menambahkan bahwa mereka mempunyai kakak sepupuan Ki Sadrawi, Iya, saya tahu. Ki Santawi yang selalu membenteng tubuh mereka. Tapi persoalannya Surya Saputra, adik kandung dari Sadrawi tidak setuju. Kalau Sadrawi itu pulang ke dunia hitam, itu persoalannya Ki Selamat. Karena itulah yang diambil dari selendangnya Kidul Hak. Dia melalui kekuatan Ki Sadrawi yang digunakannya. Sehingga Kidul Hak, orang yang mulia di Tanjung Harapan, dihabisi dari Ki Jarwo. Dan ada satu pendekar pilih tanding yang kau pun akan kaget dan tidak menyangka serta menduganya, yaitu Kiai Muslim. Dialah yang akan menghadapimu nanti. Aku tahu itu, Bung. Saking tinggi ilmunya, dia seperti orang linglung. Karena apa? Karena dia mempelajari ilmu yang tidak sesuai dengan badannya. Iya. Bahkan dia berjalan, pernah aku berkelebat, sosoknya kecil gempal, tapi memiliki mata yang tajam. Bahkan dia bisa menembus awan matanya, Bung. Bahkan keilmuannya melampaui, melebihi dari tong bajil. Kalau mau tahu Ki Selamat, saya akan datangkan dia, saya akan rekrut dia melalui uang-uang yang akan digelontorkan oleh Mahesa itu. Apakah kau kurang puas dengan Ki Selamat sudah muntah darah di hantam Ki Saya Jarwo? tidak akan pernah puas sebelum saya melihat sendiri bangkai-bangkai kematianmu, Ki Selamat. Bung Laga, aku tidak ingin memperpanjang permasalahan permusuhan di antara kita, Bung Laga. Aku tahu, walaupun kau saat ini terjerumus ke lembah hitam, entah suatu saat, entah kapan waktunya, aku yakin di hatimu masih ada cahaya kebaikan yang insya Allah nanti akan ditunjukkan dari Yang Maha Kuasa. Dan saya pun tahu, di ronde kedua nanti kalau kita mau bertarung mati-matian, Ki Selamat. Ronde pertama ini kita hanya sekedar ngobrol dan ancaman-ancaman saja. Oh, kau hanya menebar ancaman, memperingatkan Ki Selamat, begitu Iya, maksudmu? itu kalau mau manut. Tapi kalau tidak sebaliknya, Bung Laga, jangan kau salahkan Bung Laga ini. aku tadi bertemu dengan salah satu warga pencari kayu. Dia membawakan sedikit makanan.
daripada kita terus bertempur Bung Laga. Lebih baik kau nikmati makanan ini. Ini sebagai tanda bahwa kita pernah menjadi saudara. Bahkan Saya aku tahu. diberikan Hatimu begitu baik, tidak mungkin meracuni Bung Laga. sedikit utang. Tapi dia berpesan, Hah? apabila bertemu dengan seseorang yang berbaju merah dan berambut gimbal, berikat kepala harimau katanya, hati-hati keselamatan. Tapi aku sudah tahu, aku yakin warga itu ketakutan. Itu adalah kau orang yang hanya ingin mencari keberadaan selamat ini. Ya. Bahkan dia menunjukkan minuman Bung Laga. Tidak ada racun di sini Bung Ya, Laga. saya tahu. Makanya saya berani memakan apa yang kau suguhkan dan hidangkan. Saya akan makan dan telan karena tidak mungkin kau meracuni Bung Laga. Karena aku tetap Bung Laga, walaupun hatimu sekeras baja, keinginanmu menguasai dunia hitam setinggi gunung Selamat, aku yakin kau masih punya rasa saudara dengan Ki Slamet. Karena kita pernah satu jalan dan satu tujuan. Tapi ada masalah yang begitu peliknya keselamatan. Bung Laga ini begitu banyak permasalahan dan problematika yang harus Bung Laga alami. Maksud Bung Laga begini keselamatan. Bagaimana kalau kita bersatu saja? Tinggalkanlah apa yang namanya spiritual tidak ada guna keselamatan. Jadi maksudmu aku mengikuti jejakmu, mengikuti langkah-langkahmu, terjerumus ke lubang yang sama yang pernah Ki Slamet lewati dahulu. Bukan untuk diikuti, tapi kita partner kerja bareng. Dan keuntungannya laba keuntungan nanti kita bagi rata keselamatan. Apa maksudmu laba? Apakah di dunia ini Keuntungan, ada laba dan keuntungan? Keuntungan kita setelah kita memalak, curi-mencuri, dan Gila kau Bung Laga. Kamu juga aku untuk memalak, untuk mencuri. Hah? Itu tidak mungkin aku lakukan Bung Laga. Tidak mungkin Bung Laga. Ini kelas besar. Bukan kelas layang, kelas bantam keselamatan. Walaupun kau iming-imingi dengan 10 miliar, 20 miliar, bahkan kau janjikan wanita-wanita bakhenol dan cantik, insya Allah sampai detik ini hati Ki Slamet belum akan berubah. Ya. Tapi bagaimana kalau love story kenangan cintamu dengan Mbak Surti itu terulang kembali? Masa lalu itu adalah masa lalu Bung Laga. Ya? Setiap manusia itu punya perjalanan hidup. Anggaplah perjalanan hidup adalah sebuah pengalaman. Disitulah kita belajar. Disitulah kita menimba ilmu. Karena guru yang paling baik adalah pengalaman perjalanan hidup kita Bung Laga. Mbak Surti pernah sharing curhat dengan Bung Laga. Dia mengatakan dia bagaimana caranya agar dirimu harus menjadi suaminya. Benar keselamatan? Itu nampaknya hanya tipu dayamu agar aku bisa kembali mengikutimu Bung Laga. Aku tahu Ki Surti, Ibu Surti yang kau katakan itu, yang dulu adalah orang-orang gadis perawan yang ada di Umbul itu yang paling cantik, itu memiliki hati yang mulia. Tidak mungkin dia bisa berbicara denganmu yang sekarang dalam keadaan sudah seperti ini Bung Laga. Itu mungkin hasutanmu. Jangan-jangan kau gunakan Surti ini menjadi tamengmu untuk membodohi orang-orang. Kau di mana-mana membawa kameramenmu dan siapa pula yang saat itu? Siapa? Apakah dia yang namanya Kakang Brahma Channel itu? Kakang Brahma saat ini dia lagi Aki suruh untuk mencari kayu untuk memasak di gubuk ini. Ini dia berteman dengan kameramen Aki. Kakang Brahma itu jangan pernah kau ganggu, ya. Ini peringatan kepadamu, karena aku tahu ada darah pendekar. Apabila dia tersesat jalan, dia akan menjadi pendekar yang sangat brutal Bung Laga. Aku tahu, aku tidak ingin. Kenapa orang tuanya dari dusun diutus untuk mencari Ki Slamet? Karena apa? Karena dia tidak ingin Kakang Brahma ini menjadi salah langkah dan salah jalan apabila bertemu dengan kau Bung Laga. Oke. Bung Laga akan abaikan semua itu. Ya, kepada para sahabat-sahabat ya, ini Kakang Brahma ini adalah orang yang dari dusun. Saat ini dia mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan dia menjadi orang baik ya. Ikuti. Karena Aki sengaja Aki buatkan channel Kakang Brahma Channel ini. Ya, ikuti ya. Subscribe sebanyak-banyaknya ya. Karena Aki yakin dia ini akan menjadi orang baik kalau tidak dihasut dari Bung Laga. Sebelum dia menjadi orang baik akan Bung Laga rekrut udah menjadikan Algojo kepercayaan dari Bung Laga. Jangan kau kira semudah membalikan telapak tangan untuk kau mengambil Kakang Brahma. Aku tidak akan membiarkan darah pendekar yang mengalir pada diri Kakang Brahma Ki Slamet. dan orang tuanya. Kita ulas kembali masalah Mbak Surti. Berarti Anda tipe pria yang habis manis padi buang. Setelah kau renggut kesuciannya, engkau campakkan Mbak Surti itu.
Bung Laga, Hah? ketika kita berada di jalan kegelapan, jangan pernah kita melangkah di lumpur yang sama. Ketika Ki Slamet berada di dunia hitam dan setitik cahaya hadir di dalam hatinya, Ki Slamet tidak akan pernah menoleh ke belakang melihat lumpur-lumpur yang pernah Ki Slamet lalui. Mungkin kau tahu, Bung Laga, bagaimana sepak terjang Ki Slamet ketika Ki Slamet belum menemukan cahaya di dalam hatinya. Saya tahu, saya tahu semua itu. Masa lalu Anda pahit sepahit buah jadam, kelam, begitu pekatnya kehidupan dan masa lalu. Dan begitu banyak pusaka-pusaka yang kau miliki, Ki Slamet. Saya tahu semua itu, Ki Slamet. Kenapa justru itu Bung Laga ingin merangkulmu agar kita bekerja sama, Ki Slamet? Bahkan aku yang tidak habis pikir, Bung Laga. Ki Jarwo, selain kau utus untuk menyantet dan meneluk Ki Slamet, dia diutus untuk mengambil mustika dari Bunda Ratu ini. Alangkah licik dan jahatnya pikiranmu, Bung Laga. Mustika ini akan kau gunakan untuk menjadi tameng hidupmu, untuk membentengimu di dalam dunia kegelapan. Sini kami. Ini nampaknya memang pertanda alam ini memberikan tanda ketika dia menurunkan badai dan hujan. Pertanda Bung Laga ini memang membawa amarah. Sabar dulu. Engkau jangan kemana-mana. Saya akan pulang sebentar dari Slamet. Aku tidak Ada akan pergi sesuatu dari yang gubukku. Tinggal pada diri Bung Laga tadi. Hati-hati kami. Karena Bung Laga ini, dia ini licik dari segala licik, jahat dari segala jahat. Dia akan menggunakan segala trik dan segala macam cara untuk memuluskan langkahnya. Dia ini sengaja, bagaimana caranya,